me. Super with me tomorrow. Hello, la casa de mini-boss? Who is this? Yana banana iguana chipolata. Halo, tes. Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga sehat saja. Semoga rezeki kalian dilancarkan hari ini. Semoga aktivitas kalian dipermudahkan juga hari ini. Bagi kalian yang belum makan, silakan makan terlebih dahulu biar anda dengar filmnya. Bagi yang punya saya, silakan pakai answernya, saran saja. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa, cuma saran saja, tidak ada paksaan, oke? Tidak basa-basi lagi, aku jelaskan dulu spoiler film yang akan itu. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film animasi komedi yang mungkin sudah familiar di telinga kalian, yaitu film Minion. Kali ini Mimin akan membahas film Minion The Rise of Gru, tentang masa lalunya Gru yang ingin menjadi seorang penjahat yang terkenal, yang dibantu oleh para pasukannya yaitu Minion. Apakah Gru akan berhasil meraih mimpinya? Penasaran kan dengan alur ceritanya? Tapi sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, kita putarkan intronya terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, agar Mimin bisa mengajari jam tayangnya. Hehehe, karena viewers Mimin masih sepi. Cerita diawali di suasana kota yang sangat ramai. Lalu ada seorang perempuan berambut keribu yang dikejar-kejar oleh pihak anti kejahatan. Tetapi perempuan itu berhasil kabur ke markasnya yang rahasia. Dia bernama Bell Bottom. Dan di markasnya tersebut dia telah ditunggu oleh White Knuckles beserta anak buahnya. Mereka mencuri peta batu zodiak legendaris. Kemudian mereka semua akan terbang ke Beijing. Malam itu juga Knuckles mencoba membuka gerbang yang terlihat di peta. Dan setelah terbuka dia kemudian masuk dan langsung terjatuh ke tempat di mana batu zodiak itu berada. Namun di saat dia akan mengambil batu itu banyak menyerangnya. Tapi dengan mudah mengalahkannya karena dia memiliki bela diri. Dia pun berhasil mengambil batu itu. Lalu kekuatan zodiak pun juga masuk ke dalam batu itu. Setelah itu dia pun keluar dari sana. Namun telah ditunggu sama penunggu di sana dan siap menyerangnya. Dia mencoba menghindar dari serangan tersebut sampai ia naik ke patung naga lalu memberitahu timnya untuk segera ke sana. Dia berhasil ditarik menggunakan tambang, tapi sayang Bell malah merebutnya lalu melepaskan Knuckles begitu saja. Ternyata mereka benar-benar penjahat. Di scene lain diperlihatkan sebuah sekolah dan anak-anak yang sedang belajar di sana. Mereka ditanya cita-cita setelah dewasa, dan guru bertanya kepada Gru yang ternyata dia menjawab bahwa dia ingin menjadi seorang penjahat super. Seketika itu teman-temannya mentertawakan cita-cita Gru. Setelah pulang sekolah, Gru dan para minion meracuni ruangan bioskop supaya dia bisa dengan tenang menonton dengan para minion tanpa ada penonton lain. Mereka juga bermain game dengan curang dan mendapatkan banyak bonus. Halo. Cheese ray! Cheese ray! Cheese ray! Lalu sesampainya di rumah, dia memeriksa kotak suratnya dan menemukan sebuah rekaman yang harus segera ia putar. Ternyata itu adalah undangan wawancara untuk Gru dari Bell. Tapi nih, setelah undangan itu selesai diputar, terjadi ledakan yang membuat mereka segera keluar dari mobil. Saat masuk ke rumah, dia segera ke markasnya yang ada di bawah tanah untuk memberitahu pasukannya tentang berita bagus tersebut. Di sana banyak sekali minion yang sedang bekerja. Lalu Gru memerintahkan pasukannya untuk mendekat, lalu berkata bahwa besok The Vicious Six akan menemuinya. Pasukan minion pun menyemangatinya dan menyebutnya dengan bos mini. Tapi Gru tak suka dengan sebutan itu. Setelah itu dia pun segera beristirahat karena besok adalah hari besarnya. Keesokan harinya ada sebuah berita di TV bahwa The Vicious Six akan mengeluarkan kekuatan zodiak pada tahun baru Cina dan akan membuat anti penjahat atau perusahaan Evil kalah. Dan The Vicious Six akan menjadi penjahat terkuat sedunia. Lalu Knuckles melihat itu merasa marah karena dia telah dibuang begitu saja oleh Bell. Dia juga menghajar anak buahnya karena meminta bayaran. Sementara itu Gru yang sedang bahagia bersiap untuk wawancara saat akan berangkat. Para minion memaksa untuk ikut, tapi Gru tetap melarang. Karena dilarang oleh Gru, jadi para minion mengikuti Gru secara diam-diam. Gru segera masuk ke markas The Vicious Six dan mengatakan kata sandi yang telah diberitahu Bell. Lalu dia pun diberi sebuah CD yang akan diputar di dalam lift. You're good. My mistake. Special. Yes, I was... Dad. Dia juga diberi senjata oleh Dr. Nefario dan dia sekarang berada di antara orang-orang yang akan diwawancarai. Untuk wawancara pertama, ternyata dipanggil adalah Gru. Tapi di dalam Bell merasa heran karena Gru adalah seorang anak kecil lalu ditolak dan disuruh pulang. Saat bagian wawancara orang lain malah kacau karena roket yang ada di badannya. Gru dengan kilat mengambil batu zodiak itu dengan senjata yang diberikan oleh Dr. Nefario. Setelah berhasil dia segera kabur dan dia juga dibantu oleh Dr. Nefario untuk segera pergi.
Saat di luar, Gru pun kaget karena ada para minion di sana dan langsung kabur dengan para minionnya. Di sana juga terlihat ada Knuckles yang melihat Gru mengambil batu zodiak itu. Gru yang dikejar pasukan Division 6 mencoba menyalakan roket pada sepedanya, namun tak kunjung nyala, hingga mereka pun terjatuh dari tangga dan batu itu berada di tangan minion Otto. Gru memerintahkan untuk segera pulang membawa batu itu dan dia akan mengalihkan perhatian para Division 6 dan akhirnya Gru pun berhasil menghindar. Dan setelah sampai di rumah dengan sebuah rencana yaitu akan memberikan kembali batu zodiak itu kepada Bell dan Bell akan menerima Gru di Division 6. Tiba-tiba Otto datang, tapi malangnya batu zodiaknya telah hilang karena ia menukarnya dengan batu peliharaan. Oh la la, Perash, mi amor. Mi amor. Topissimo. Gru pun sangat marah saat itu dan dia akan mencari kembali batu itu sendiri. Dia juga berkata bahwa ia lebih baik sendiri lalu memecat para minion. Saat Gru akan keluar rumah, minion Kevin menahannya, tapi Gru tetap memaksa dan saat itu juga Kevin melihat Gru diculik oleh orang yang membawa mobil dan langsung kabur. Ternyata yang mencuri Gru adalah Knuckles, lalu Gru dipaksa untuk menyerahkan batu tersebut karena batu tersebut telah tertukar. Dia pun dengan konyol memberikannya dan membuat Knuckles sangat marah besar dan dipaksa untuk menelpon para minion di rumahnya. Kemudian Kevin dan para minion mengangkat telepon dari Gru dan mendapatkan pesan agar batu tersebut segera diantar ke Francisco dalam waktu 2 hari, yang membuat para minion merasa panik, terutama Otto yang merasa menyesal karena telah menukarnya. Akhirnya dia mengingat tanah tersebut, lalu menyebutkan ciri-cirinya. Otomatis keempat minion bergegas untuk menemui anak tersebut, tapi yang menemui anak itu hanya 3 minion saja. Sedangkan Otto yang masih di luar tak sengaja melihat batu itu dipakai oleh paman anak itu, dan dia langsung saja mengejar pria itu dengan sepeda. Kevin dan kawan-kawan yang mendengar batu itu telah diberikan kepada pamannya langsung saja keluar. Tapi tiba-tiba di hadapan mereka terlihat sebuah bus yang bertuliskan Francisco, dan langsung saja mereka mengejar bus itu tanpa berpikir Otto ada di mana. Sedangkan para penjahat bersiap-siap untuk melakukan penyerangan pada rumah Gru. Sementara para minion yang sudah tiba di bandara ternyata tak diperbolehkan masuk, tapi mereka tak akan bisa nakal. Mereka melihat seorang pilot dan mereka pun menyamar jadi pilot. Kekacauan pun mulai terjadi ketika pesawat dikendalikan oleh para minion dan pada akhirnya pesawat pun tiba di bandara tujuan dan berhasil mendarat dengan sempurna. Sedangkan Gru kini telah diikat oleh Knuckles. Dan ia diberi waktu 48 jam supaya batu itu cepat dikembalikan. Kalau tidak maka Gru akan ditebas habis. Minion Otto memakai sepeda terus mengejar pria itu hingga dia tidak sadar bahwa dia sudah melewati beberapa kota. Kevin dan kawan-kawan melihat Batman ternyata sebentar lagi sampai di rumah Knuckles dan memanfaatkan kereta agar bisa cepat sampai di tempat tujuan. Setelah sampai tujuan, ternyata rumah itu dijaga dan mereka mencoba menyamar sebagai pot bunga. Namun itu semuanya sia-sia, dia tetap saja ketahuan, yang membuat para minion itu dikejar-kejar. Dan pada saat terpojok mereka disiksa dan itu dilihat oleh seorang emak dari dalam rumah. Setelah itu mama itu pun keluar, dia pun langsung saja mengeluarkan jurus kumpunya. Satu persatu mereka dikalahkan dengan mudah dan membuat Kevin beserta kawan-kawannya merasa kagum dengan kejadian itu. Mereka pun meminta agar mengajarkan ilmu kumpunya dengan wajah yang memelas. Akhirnya si ibu ini pun menuruti permintaan mereka. Sedangkan para penjahat telah tiba di rumah Gru dan mengacaukan semuanya. Dia juga menanyakan keberadaan Gru. Minion pun mengatakan bahwa Gru telah diculik oleh Knuckles di Francisco. Dengan segera mereka pun menyusul ke sana. Hari itu di mana Kevin dan kawan-kawannya mulai latihan. Dia diajarkan dari mulai cara menendang. Karena latihan pertama mereka banyak melakukan konyolan, kemudian mengendalikan palu yang dilanjutkan dengan gerakan karate dan dilanjutkan lagi dengan gerakan senam. Sekarang anak buah Knuckles meminta pensiun dan memilih untuk pergi, sedangkan Knuckles merasa kesepian dan ia memutuskan untuk menjadikan Gru sebagai timnya karena Gru adalah anak yang berbakat dalam kejahatan. Otto kini telah berhasil mendapatkan batu itu dan meminta supaya diantarkan ke Francisco karena satu tujuan dengan pria itu. Lalu ketika Gru dan Knuckles berada di kolam, dia mengatakan bahwa Knuckles adalah satu-satunya penjahat favorit Gru. Maka dari itu kini mereka adalah sebuah tim. Gotcha! That would have been kind of cool to watch. Di hari kedua, para minion diajarkan untuk menguasai auman maut yang membuat mereka terpental, dan itu juga dipraktikkan oleh minion. Hari demi hari mereka terus berlatih dan penuh semangat supaya bisa menyelamatkan Gru dari tawanan penjahat. Tapi pada akhirnya dia pergi begitu saja tanpa pamit pada si ibu ini tadi yang udah ngajarinya. Scene berlanjut pada misi pertama Gru, yaitu melakukan sebuah pencurian ke sebuah toko dan menyelinap ke dalam toilet. Ternyata toilet itu terdapat akses jalan rahasia untuk menuju ke sebuah bank para penjahat.
Kemudian mereka bernegosiasi untuk sebuah pinjaman. Tiba-tiba Knuckles melakukan sandiwara kesakitan agar bisa mencuri perhatian orang-orang di sana. Sedangkan Gru berlari ke atas untuk mendekati sebuah brankas dan mengambil sebuah kunci dengan pistol perekatnya. Kemudian dia berhasil membuka sebuah brankas dan kemudian mereka pun pergi dengan keberhasilan misinya. Dan saat itu para minion yang menjadi ahli kungfu mendekati rumah Knuckles dan menyelinap untuk masuk. Berbarengan dengan itu, Bell dan anak buahnya pun telah tiba dan merusak rumah Knuckles. Setelah mengetahui bahwa Knuckles tidak ada di rumahnya, akhirnya mereka pergi dan melanjutkan pencariannya. Otto kini telah tiba di Francisco, yang dimana di kota tersebut sedang diadakan perayaan tahun baru Cina. Knuckles dan Gru merasa terkejut dengan kondisi rumahnya yang sekarang hancur dan merasa sakit hati yang mendalam akibat pengkhianatan The P6 yang mereka lakukan. Dan Knuckles pun memilih untuk menyerah karena merasa sudah tua. Gru yang mencoba untuk memberikan semangat malah diusir dan membuat Gru sangat kecewa. Tapi saat di jalan dia melihat Otto menunggangi naga dan otomatis Gru pun berlari untuk menghampirinya. Di sana terjadi pertemuan yang sangat mengembirakan karena batu itu sudah kembali pada Gru. Tapi tiba-tiba para penjahat mengetahui semuanya sehingga mereka pun dikejar dan ditangkap. Tapi apalah daya, Gru yang diikat membuat batu itu pun direbut kembali. Dan tepat di jam 12 malam adalah waktunya mereka untuk menyempurnakan kekuatan dengan batu itu. Satu persatu mereka pun berubah jadi monster yang mengerikan. Bahkan beberapa pistol pun tak sanggup mengalahkannya. Gru yang mencoba untuk kabur kini telah diikat di sebuah jam raksasa dan disinilah para petarung kungfu tiba tepat waktu. Tapi nasnya mereka malah terkena sihir dan membuat mereka menjadi hewan yang akhirnya dikejar-kejar oleh monster. Legenda datang untuk membalaskan dendam dari pengkhianatannya. Pertarungan pun tak terelakkan antara manusia, minions, dan para makhluk monster mengerikan. Satu persatu para minion dikejar, sedangkan Gru yang berada di atas jam berteriak untuk meminta bantuan. Minion yang sedang terpojok teringat gurunya dan dia mengeluarkan jurus yang pernah diajarkannya. Otto mencoba menyelamatkan Gru yang di atas dan berhasil melarikan diri, sedangkan Knuckles yang berjuang mencoba merebut kembali batu zodiak tersebut. Naga itu melawan balik yang membuat Knuckles terbakar lalu terjatuh. Ketika mereka akan dihabisin, Kevin mengeluarkan jurusnya kembali dan membuat para monster terpental lalu menjatuhkan batu zodiaknya. Secepat kilat Gru mengambil batu zodiak tersebut dan dengan tertawa jahat dia berhasil mengisap energi jahat lalu menjadikan mereka hewan yang menjijikkan. Para minion berubah ke wujud aslinya, sedangkan Knuckles yang terluka parah dibawa ke mobil ambulan. Dan setelah beberapa waktu, terlihat acara pemakaman Knuckles yang diduga telah meninggal. Tapi secara diam-diam, Knuckles sebenarnya masih hidup. Hanya saja dia memalsukan kematiannya, supaya dia tidak menjadi buronan lagi. Dan setelah itu pun film selesai. You just blew my mind! Di kredit sini diperlihatkan Gru sangat membutuhkan seorang ilmuwan. Dia mendatangkan Dr. Nefario yang sempat membantunya dulu. Awalnya Dr. Nefario menolaknya, tapi karena melihat wajah Gru dan minion lainnya memelas, akhirnya ia pun menyetujuinya. Dan ia mengajak Gru beserta minion lainnya untuk naik pesawat yang unik. Baiklah, demikianlah review film yang Mimin sampaikan tadi. Bagaimana, cukup menarik kan film tadi? Jika kalian memiliki request film atau animasi untuk direview, silahkan request di kolom komentar ya. Dan jika kalian rasa video review Mimin tidak menarik atau banyak kesalahan, silahkan dikritik di kolom komentar agar Mimin lebih maksimal lagi untuk mereview filmnya, oke?